Saya ingat waktu masih kecil, Kiai Haji Abdurrahman Wahid berdebat dengan Yusril Iza Mahendra di Masjid Sunda Kelapa. Saya masih kecil tuh liatin mereka berdebat. Kenapa Gus Dur kok baik sama orang yang non Muslim? Padahal Quran mengatakan ulan tadu an kaliyat ulan hatta tatabi milatahum. Bisa cerita sedikit sebenarnya di Israel ngapain sih? Ini jarang dibuka nih, kita buka ya. Gimana ya? Ngapain di sana? Karena sampai orang itu ya ngapain di situ dia? Itu kan nggak sembarangan bisa sekolah di sana. 2005, 2004, 2003, 2004 mengunjungi Masjidil Aqsa itu sebuah dream, sebuah mimpi. Kalau duduk sama Abah almarhum, Abah selalu bilang, gue pengen ke Masjidil Aqsa Kal. Selalu. Gue pengen ke Masjidil Aqsa Kal. Sempat kesampaian sebelum wafat? Belum. Ya Allah. Gitu loh. Abah meninggal 2005. Dan itu dalam rangka saya penjajakan ke sana. Dan goalnya itu 2005 pas Abah meninggal. Waduh, saya nyesel banget. Ternyata saya ajak teman-teman, mau. Waduh. Jadi setiap 3 bulan saya bawa orang ke Masjidil Aqsa. Nah itu, oke. Terus? Setiap 3 bulan. Nah terus ngapain kalau tiap 3 bulan, tiap 4, tiap 2 bulan, tiap bulan, tiap bulan awalnya sayang. Nggak belajar. Nggak ngambil ilmu. Belajar gitu. Jadi apa yang terjadi? Pasti bisa dibikin damai. Maka saya nekat lah mengajukan gitu di Hebrew. Nah itu tuh. Nah itu dia. Berapa lama Be? Saya berhadapan sama beberapa profesor. Nah tuh nggak sembarangan. Profesor. Bahasa Inggris. Sama Arab. Nggak bahasa mereka. Enggak. Itu 2005, 2006 itu belum populer. Bahkan tuh hanya terbatas di antara mereka. Dia nggak ajarin kita. Anak-anak di sana Kristen bahasa Arab. Logo Arab ya. Oh iya. Bahasa Arab. Dan pinter ya, kecil-kecil udah pinter bahasa Arab ya. Filistin. Kecil-kecil udah pinter bahasa Arab. Kita gede-gede nggak pinter-pinter. Jadi saya ajukan damai. Saya bilang lu ngapain saya dihina gitu loh. Lu ngapain ngajuin apa lo, orang mana lo gitu. Tapi Profesor Moses Sharon, mentor saya, itu top. Ada di video rame kan dia yang mengatakan tentang sejak dunia diciptakan, since creator of the world there are only one religion, is Islam. Dia bilang gitu. Yahudi yang ngomong. Ya, Yahudi. Nah akhirnya saya dekati dia dan dia mau. Lalu saya presentasikan di depan pada mereka. Sebenarnya saya bilang back to 636. Saya bilang back to 666 when Omar come to Jerusalem and they make a Wa'd al-Umariyah. Perjanjian Umar. Nah, jadi kembali ke 636. Kembali aja ke situ gitu loh. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengizinkan Yahudi Nasrani tinggal di situ. Walaupun suratnya Yahudi Nasrani juga Nasrani ya, tapi itu juga dikiaskan dengan agama lain. Apa yang agama lain disuruh bunuh Muhammad bin Khattab? Ya enggak kan. Nah, karena kebetulan dia sama pendeta waktu itu sama Sopranos gitu loh. Jadi Umar bin Khattab aja mengizinkan. Dan dalam Islam ya harus ikut dong Umar bin Khattab. Sementara orang Yahudi juga jangan ngusir dong, jangan celakain dong. Jadi kembali ke situ. Kalau kembali ke situ akan damai. Tapi lihat sejak 636 di tahun 1095 mereka datang dengan Crusaders, menghancurkan itu dan mengambil kembali sampai 1099 habislah umat Islam dibunuh. Lihatlah 1187-nya ketika diambil lagi oleh si Sultan Salahuddin Ayyubi. Sultan Salahuddin Ayyubi mengambil lagi dan membuat perjanjian Ramallah, memperbaharui perjanjian Umar bin Khattab, gitu loh. Memperbaharui dengan mengatakan dia berbagi, tapi mereka nggak mau. Nggak juga.
awalnya mau sampai bertahan sejak 1987 sampai 1924 Balfour. Khilafah runtuh. Iya, Balfour dan sebagainya masuk Balfour, kembali. Ya. Dan kemudian 48 masuk. Iya, Theodore Herzl. Kan teorinya kan membeli tanah. Kemudian itu, saya bilang kembali ke sejarah dan mereka menyetujui. Tapi endingnya itu kacau. Endingnya itu nggak diterima. Saya nggak pedulin gelar dan nggak usah panggil saya dokter. Saya nggak suka juga karena nggak jelas dan berantakan semua. Yang penting saya dapat ilmunya. Masalahnya dokternya banyak. Gitu. Nah, S2 saya juga di Perth juga berantakan. Oh, di Perth juga. WA University ambil informatika itu berantakan. Yang nggak kelar juga. Informatika. Iya, informatika. Buat apa saya bilang gelar? Saya pulang. Pulang saya. Saya lanjutin orang di ITB. Orang tua waktu itu nggak marah? Nggak marah. Nggak kecewa. Lu jauh-jauh kuliah. Sama sekali. Abah saya nggak marah sama sekali. Tapi waktu di ITB, umi saya tuh bilang selesai dong. Oh, Babe tuh ITB. Iya, waktu tuh baru tahu saya. Selesai dong. Babe ITB masuk saya. Tahun? Yang pertama 89. Yang pertama. Yang S1 dulu. S1-nya. Masuknya ituan informatika. Informatika ITB. Tapi diterima di Mahdi Ulum Islamiyah Al-Arabiyah King Abdul Aziz. Yang saya ambil King Abdul Aziz. Jadi ITB masuk, Abdul Aziz masuk. Terus gimana yang diambil? Dulu namanya Lipia ya. Lipia. Dikenalnya dengan nama Lipia. Ini nggak ngambil Lipia. Lipia diambil. ITB ditinggalin. Tinggal. Orang mau pingin nggak masuk ITB? Gampang lah dunia. ini ngeri. Ini telah mengalahkan saingan anak pesantren. Saya cuman Mambaul Ulum, Darussaada, Kampung Gedong, cuman begitu doang bisa masuk ke situ. Masya Allah. Tapi dibully katanya nggak ngerti itu nahu sorof. Yang kafir, yang kufar itu. Anak Lipia nggak ngerti nahu sorof itu pi. Allah dikata-katain katanya ini nggak ngerti nahu sorof, nggak ngerti beda kafir sama kufar. Itu saya nggak tanggepin, gimana? Bukan level lah. Tidak itu kan. Level. Itu kita bukan lagi ngaji nahu sorof, itu mantik bayan. Mantik bayan. Itu mani, itu apa namanya? Itu udah mulai aplikasi. Udah nge-level. Udah aplikasi. Saya ingat waktu masih kecil, Kiai Haji Abdurrahman Wahid berdebat dengan Yusril Iza Mahendra di Masjid Sunda Kelapa. Saya masih kecil tuh liatin mereka berdebat. Kenapa Gus Dur kok baik sama orang yang non Muslim? Padahal Quran mengatakan ulan tardu an kaliyat ulan hatta tabi'an. Kan mereka tuh nggak suka gitu. Gus Dur pakai ayat itu gitu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'hu asyiddal quduhama bainahum asyiddal kuffar. Di situ bukan semata-mata berarti jamak. Orang tahu lah itu mufradnya kafir, jamaknya itu. Itu dikata-katain. Di situ Gus Dur bilang, jadi orang yang non Muslim itu, yang dia melakukan perlawanan atau kejahatan, baik kejahatan intelektual maupun kejahatan fisik, itu disebutnya kufar. Jadi kufar di situ orang yang menyerang juga diartikan, ditafsirkan. Makanya itu asyidda gitu. Nah, itu dipakai itu. Saya memahami, ya udah saya bilang kalau orang kafir ya zimmi biasa, tapi orang kufar itu melakukan penyerangan. Pulang dari Libya, Saudi, apa lagi? Ya itu dia. Oh enggak, Lipianya masih di sini. Di sini. Tapi saya ikut kuliah lagi di Universitas Budi Luhur. Selesai, alhamdulillah. Ambil apa? Informatika, karena kita suka komputer. Nah, baru tuh berangkat ke Australia. Tapi nggak selesai pulang. Jadi balik ke sepanjang hidup antum tuh ilmu semua. Oh, sekarang saya masuk lagi. Ini saya ambil lagi. Saya apa be? Belum saya ceritain. Ya, udah sebut tadi kan. Optimalisasi Al-Quran. Oh, pantesan. Ketemu sama cinta Quran cocok. Sabar. Nanti ceritakan ya. Ada lagi. Nah, terus ITB lagi nih. ITB lagi masuk teknik industri. Teknik industri ITB. Manajemen teknologi selesai. S2. Selesai. Jadi jangan tanya pendidikan hancur. Coba teknologi industri. Ada informatika. Hancur. Gak usah ditulis. Cinta banget sama ilmu, Be.
Jadi saya mau mendidik, makanya saya suka kok Ya Babe Allah, orang Babe itu. ngomongin gelar gini. Saya bilang janganlah mencari gelar, carilah ilmu saudaraku. Carilah ilmu. Makanya sekarang di negara kita yang namanya cari ilmu mesti masuk ke universitas. Iya. Nggak usah lah. Ilmu kehidupannya hilang. Nggak usah lah. udah Masya mulai nih. Allah, mataharinya di sebelah sono dia. Oh, muncul sebelah sana. Jadi nggak usah lah. Makanya Babe sekolah di mana? Nggak usah lah. Ya mau Ustaz Fatih Karim aja nih, jadi banyak cerita gitu. Masya Allah. Ya, nggak usah lah. Kalau saya mohon pada teman-teman sekalian, didiklah anak-anakmu tuh dengan ilmu berbagai macam. Nah, anak itu. saya lagi belajar bahasa Korea dari mana sendiri. Aisyah tuh alhamdulillah hafalannya tuh udah sampai 11 juz, 12 juz. Dan dia nggak ada sekolah hafalan Quran. Dia belajar gitu loh. Sementara Aliyah, anak saya yang lebih kecil lagi, sehari-hari ngomongnya bahasa Inggris dulu. Dan mungkin TOEFL-nya juga udah lewat gopek kali. Oh, tinggi banget. Ya karena dia setel TV tidak pernah ada teksnya gitu. Dia nonton udah latihan aja sendiri. Saya bilang ini anak kok begini, kapan belajar bahasa Inggrisnya gitu loh. Tidak kuliah, artinya bukan didapat dari sana. Jadi, gitu loh. Jangan standarnya orang yang mau kuliah. Janganlah kita memfokuskan diri kepada apa namanya kuliah. Yang seperti yang saya bilang tadi, banyak belajar kehidupan tuh keren juga, keren. Dia belajar bisa dari manapun. Pantas saja itu saya bingung, Babe Haikal, sejarawan iya. Ilmu politik keren. Alhamdulillah. Bicara tafsir, ayo. La ilaha illallah. Tapi bicara marketing, guru, the guru. Kok gitu ya, Be? Nah, ini yang disebut dengan ulama-ulama zaman dulu, multi talent. Jadi dia punya met, promet saya lupa itu istilahnya, dia serba bisa. Tapi orang itu adalah dokter, tapi ulama besar. Ya. Di zaman sekarang dipisah, dokter ya dokter lu, ustad lu, sekuler jadinya. Nah teman-teman lihat ya, maaf saya bukan orang yang gemar memuji-muji, tapi di situ kelebihan Ustaz Fatih Karim dari yang lain. Beliau mampu mensimplifikasi, dan ini jenius, bukan pintar. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena konsultan dibayar mahal, yang rumit itu jadi simpel. Betapa rumitnya dulu komputer. Kayak ngezip. Iya. Komputer berapa rumitnya dulu? Saya masih sempat belajar COBOL, Fortran, Pascal. Saya masih sempat. COBOL itu yang gede harddisknya flash disknya, disketnya itu. COBOL, antum belum lahir kali. Identification division, environment division, aduh ribetnya banget. Cuma sekedar untuk membuka Word. Kita mesti Word Star dulu, Lotus. Untuk mau ngepas kiri kanan mesti tes ngeprint, nggak bisa di layar dan sebagainya. Nah, Bill Gates kaya karena simplifikasi. Jadi dia buat Windows dan sebagainya. Bill yang Apple tuh Steve Jobs. Iya. Karena simplifikasi. Itulah Ustaz Fatih Karim. Beliau mensimplifikasi. Al-Khwarizmi yang menemukan algoritma itu adalah seorang ulama besar. Ya. Al-Kindi, Ibnu Rus atau Averroes. Itu semua adalah ulama-ulama besar semua. Tapi kita lihat Ibnu Sina, Masya Allah, ulama besar yang sanggup mengoperasi ginjal, bahkan operasi ginjal itu tanpa bius, gitu loh. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa? Cocok, kenapa? Top, itulah Ustaz Fatih Karim. Kenapa tuh? Masyarakat kita melawan masyarakat yang nggak orang harus sama gitu loh. Justru orang yang begitu yang intoleran. Kita harus berdampingan dengan yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu. Kita hidup berdampingan dengan yang Cina, yang India, yang Batak, yang Sunda, yang Jawa. Kenapa? Itu Allah kok yang bikin. Ya kan? Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, kan? Jadi Allah yang buat itu. Jadi ya udah. So kalau begitu emang kenapa kalau saya matematikawan yang membuat the law of repetition, kalau saya sejarawan yang menemukan meluruskan tauhid tadi, dengan sejarah, seakan-akan nggak boleh. Nah iya, kalau saya seorang marketer yang membuat how to sell syariah produk, di mana seluruh karya ilmiah saya ada. Kalau saya disebut politik, karena saya memperhatikan keberpihakan media massa, ilmu yang saya ambil ini semua. Lalu kemudian saya yang sejak tahun 1986 itu mengajar, nggak boleh juga dipanggil ustadz juga.
nge-marketing juga, sejarawan juga, politikus juga. So apa? Nah itulah kenapa kita nggak bisa terima hal itu. Masya Allah. Kenapa mesti harus sama? Kenapa harus kita memilih presiden yang sama? Kenapa kita mesti keceplosan akhirnya? Keluar. Kenapa kita harus memilih gubernur yang sama? Ya. Lalu kalau nggak sama musuhan gitu? Oh. Lah terus siapa yang nggak intoleran siapa? Nah itu dia. Yang anti perbedaan siapa? Itu dia. Kenapa cebong dan kampret harus terjadi? Walaupun kita udah tutup rapat-rapat cebong kampret habis keluar kadrun. Katanya kadrun. Keluar kadrun. Kadal gurun. Ya Rob, apa mesti kita panggil kalau kita kadrun lu kodrun. Kadal gurun dan kodok gurun. Kalau berdebat lihat kadal sama kodok lagi berdebat kan nggak cantik seperti itu. Jadi luar biasa nih teman-teman. Ini saya udah bilang, kita mau ngomong politik bisa sampai subuh besok nih. Kita ngomong ekonom. Kemarin ngomong dinar dirham. Saya bilang, makanya saya ngikutin tuh, Be. Ini Babe ini sebenarnya apa sih gitu? Sejarawan, iya. Politisi, iya. Ngomongin kajian tafsir, iya. Tadi tentang Ma'ani, Bayan. Antum kalau ngerti belajar ulumul Quran, ngerti. Saya, Masya Allah. Soal itu saya udah sampaikan ke anggota DPR. Saya diundang ke Dewan Bazis, ke apa. Oh ya, saya juga dulu pertama kali juga membantu rumah zakat juga. Itu apa ya? Ya kita selamat lah kalau zakatnya beres lah. Ya. Gimana kita sarapan? Siap, Be. Dengan melihat ini semua. Ini soalnya banyak yang belum selesai tentang Babe. Tapi teman-teman semuanya jangan lupa bulan Agustus ini, Be. Insya Allah kan masuk bulan Muharram. Nah, Cinta Quran punya event setiap tahun. Sudah 8 kali, namanya Amazing Muharram. Amazing Muharram. Nah, yang ke-9, karena pandemi belum bisa crowd, kita buat 9 Muharramnya itu 9 jam, 9 hari, dari pembicara 9 negara, dan 9 jam berturut-turut tanpa berhenti. Kapan itu? Bulan Agustus, tungguin. Dan salah satu pembicaranya Babe kita, Babe Haikal. Tungguin di Instagram @amazingmuharram ya. Daftarkan tiketnya segera karena full ya. Insyaallah ada 9 dai-dai dunia, lokal internasional, 9 jam berturut-turut, 9 hari, kemudian 9 negara dan 9 karomah insyaallah. Lihat itu apa hawanya tuh. Kopi. Nah, kopi udah nungguin kita karena kopi Babe Haikal mengalahkan semua ya. Teman-teman semuanya tetap di Cinta Quran TV dan kanal Babe Haikal. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan. Terima kasih dari Bukit Swiss melaporkan. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.